Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan penyelesaian transaksi pada perusahaan dagang, yaitu perusahaan PT Anugrah yang melakukan transaksi selama bulan Desember 2021. Lalu bagaimana penyelesaiannya, langkah-langkah, dan juga rumus Excel-nya? Mari kita lihat penjelasan berikut ini. Oke teman-teman, jadi ini soalnya. Let's get started. Oke, jadi di tanggal 1 Desember, perusahaan menyerahkan uang tunai sebesar 7 juta dan seperangkat peralatan kantor sebesar 2.500.000 sebagai modal perusahaan. Di tanggal 3 Desember, dibeli barang dagang dari toko maju sebesar 3.400.000 secara tunai. Kemudian di tanggal 4 dijual barang dagang secara tunai sebesar 2.500.000 dan di tanggal 7 dijual barang dagang kepada toko siap sebesar 750 secara kredit. Kemudian terjadi transaksi di tanggal 8 Desember, yaitu dibayar gaji pegawai bagian penjualan sebesar Rp400.000 dan transaksi di tanggal 11 Desember yaitu dibayar biaya iklan kepada Radio Ramayana sebesar Rp200.000. Transaksi di tanggal 13 Desember yaitu diterima pelunasan dari toko siap. Dan transaksi yang terakhir di bulan Desember yaitu pada tanggal 22 Desember yaitu Anugrah mengambil uang perusahaan sebesar Rp100.000. Baik, yang pertama kali kita buat dalam pembuatan siklus akuntansi yaitu tabel perkiraan, yang dimana tabel perkiraan ini dibuat sebelum jurnal umum. Jadi tabel perkiraan ini adalah sebuah daftar dari akun-akun perusahaan yang digunakan untuk mengidentifikasi ataupun memperlancar proses pencatatan transaksi, baik itu pemasukan maupun pengeluaran. Nah, guna dari tabel perkiraan ini adalah dapat memudahkan dalam menyusun sebuah laporan, dan selain itu juga tabel perkiraan ini dapat memudahkan dalam membaca laporan sehingga pihak yang terkait, pihak pembaca ataupun investor-investor dalam melihat laporan keuangan ini dapat dengan mudah mengambil keputusannya. Yang dimana di sini kenapa nama akun kas dinomorkan dengan satu-satu. Jadi sudah terdapat pada akun aset. Jadi akun-akun aset itu terdapat penomoran 100 hingga 199. Dan untuk liabilities and stockholders equity atau utang dan modal itu dengan penomoran 200 hingga 299, dan untuk modal itu dengan penomoran 300. Seperti yang kita lihat di sini bahwa utang gaji, utang dagang itu dengan penomoran awal angka 2 atau 200. Dan kemudian untuk operating expense dan atau beban-beban operasi, beban lainnya itu dengan penomoran 500 hingga 599. Seperti yang di sini pada perusahaan dagang Anugrah itu beban angkut, beban gaji, beban sewa itu dengan penomoran 500. Jadi begitu cara membuat tabel perkiraan, yang dimana tabel perkiraan ini nantinya dapat mempermudah dalam menyusun sebuah laporan dari jurnal umum sampai dengan laporan keuangan, laporan laba rugi, dan laporan neraca atau laporan posisi keuangan. Jadi begitu untuk cara pembuatan tabel perkiraan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara memunculkan nama akun menggunakan rumus indeks dan match di jurnal umum perusahaan dagang. Sebelumnya kita harus mempersiapkan terlebih dahulu tabel rekening akun yang terdiri dari nomor akun dan nama akun. Kemudian kita harus memasukkan nominal transaksi dari setiap transaksinya ke bagian debit dan kredit. Lalu kita juga harus memasukkan setiap nomor akun dari transaksi ini ke kolom referensi yang ada di sini. Lalu di sini kita akan memunculkan nama akun dari setiap transaksinya. Kita blok bagian nama akun yang ini dari C8 hingga C27. Kita kunci menggunakan tombol F4. Kita tambahkan rumus match. Kita tambahkan nomor akun awal yang terdapat di kolom referensi ini.
Kemudian kita tambahkan nomor akun yang terdapat di tabel rekening akun ini bisa kita blok dari B8 hingga B27. Kita kunci menggunakan tombol F4, tambahkan exact match, tutup kurung. Selanjutnya langsung kita tarik ke bawah hingga transaksi terakhir. Kemudian bisa kita rapihkan. Ini dia setelah dimunculkan menggunakan rumus index dan match. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai membuat buku besar perusahaan dagang di Excel. Yang pertama, salin jurnal umum. Kemudian, buat sheet baru dengan nama buku besar. Setelah membuat sheet baru, paste atau tempel jurnal umum di sheet baru tersebut. Lalu ganti judul jurnal umum menjadi buku besar. Setelah itu, pilih semua kolom tanggal sampai dengan kredit. Jika sudah, masuk ke menu data dan pilih menu filter. Dan di bagian kolom tanggal sampai dengan kredit akan ada tanda panah ke bawah. Klik tanda panah ke bawah yang ada di bagian ref. Pada pilihan, pilih semua di unchecklist dan checklist nomor ref yang akan dibuat buku besar. Misalnya kas 111. Hasilnya untuk akun kas akan tersusun dan urut seperti berikut. Nah, salin hasil tadi ke baris baru dan ganti judulnya menjadi buku besar kas. Ulangi langkah yang sama untuk setiap akun sampai dengan selesai. Jika semua akun telah dibuat buku besarnya, maka buku besar yang ada di paling pertama tadi akan kita hapus. Caranya, blok semua kolom dan baris buku besar pertama, lalu pilih menu hapus baris, lalu tampilannya akan kembali seperti bentuk jurnal umum pada semula. Lalu, pilih semua kolom dan baris tersebut, kemudian hapus dan pilih geser ke atas. Dan buku besar perusahaan dagang telah jadi dan tersusun rapi.
saya dari kelompok 7 akan menjelaskan rumus mengisi neraca saldo untuk perusahaan dagang. Ya, yang pertama-tama setelah kita mengerjakan buku besar, kita buat sheet baru, lalu kita buat nomor rek dengan keterangannya seperti ini dan buat kolom debit dan kredit. Lalu untuk ininya keterangannya kita kopas saja dari neraca saldo sebelumnya, dari yang ada di buku besar. Lalu nomor rek juga untuk mengisi kolom ininya debit atau kredit, caranya pertama-tama kita tulis sama dengan, lalu tulis indeks. Yang pertama setelah indeks kita tulis buka kurung, lalu kita pindah ke buku besar, kita tarik dari atas yang di bawah ininya ya, periodenya kita tarik dari atas sampai semuanya terkena. Ini buku besarnya agar terdata nanti di situ ya, di neraca saldonya. Setelah itu kita tulis titik 2 koma. Oh maaf, sebelum kita tulis titik 2 koma, sebaiknya kita lock dulu dengan menekan tombol Fn, F4 secara bersamaan. Ini bermaksud agar rumusnya tidak berubah saat kita tarik nanti. Lalu setelah kita lock menggunakan Fn, F4, kita tulis titik 2 koma, lalu tulis match dan kembali ke neraca saldo. Karena kita ingin menulis di kas keterangannya yang paling atas, kita tulis di sini. Kita klik di sini di B7-nya, yaitu nomor rekeningnya 1101. Setelah kita klik itu, kembali kita tulis titik 2 koma, kembali ke buku besar. Tadi sudah kita tarik semua ya Mas semua. Tapi karena ini hanya ingin tahu nomor reknya, kita ambil di bagian B6-nya, yaitu di sini, agar semuanya tercopy nanti. Kita tarik dari B6 sampai bawah, sampai semuanya kena untuk nanti terdata. Lewat, sabar. Kita klik. Setelah itu, setelah kita tulis yang tadi di B6-nya, cukup kita lock saja agar nanti bisa kita tarik ke bawah, agar mempercepat dan mempermudah kita. Setelah itu kita tulis titik 2 koma lagi dan tulis angka 0. Seperti ini. Setelah kita tulis angka 0, tutup kurung. Nah, perbedaan rumus untuk debit dan kredit terletak di angka akhirnya. Setelah tutup kurung titik 2 koma, untuk di debit kita tulis angka 5. Untuk di kredit kita tulis angka 6. Ini akan berpengaruh nanti ya. Setelah itu kita tutup kurung, enter. Setelah ini kita tidak perlu membuat rumus ulang untuk di bawahnya, tapi hanya cukup tulis di sini, lalu ambil di bagian ini, pojok kanan kita tarik ke bawah. Semuanya sudah langsung terdata rumusnya. Begitu pula di kredit. Kredit sama hanya di angka 6 ini. Jika kita ini udah, kita tarik sampai bawah, angkanya sama. Terakhir, kita tinggal menggunakan rumus sum. Di sini sum. Nah, untuk sini juga sama. Tinggal menggunakan rumus sum, tinggal kita tarik ke sini. Rumusnya sama. Sekian penjelasan rumus neraca saldo perusahaan dagang dari kelompok 7. Terima kasih. Jadi setelah kita membuat neraca saldo sebelum disesuaikan, kita selanjutnya yaitu membuat jurnal penyesuaian, yang dimana jurnal penyesuaian ini dibuat atau didapat dari soal-soal yang telah kita buat. Di sini terdapat jurnal penyesuaian. Di soal pertama yaitu persediaan perlengkapan kantor sebesar 2.500.000. Nah, jadi kita buat akunnya dengan penjurnalan beban perlengkapan kantor pada perlengkapan kantor sebesar 1.930.000. Nah, jadi angka 1.930.000 ini dapatkan dari
Neraca saldo sebelum disesuaikan perlengkapan sebesar 4.430 dikurangi dengan persediaan perlengkapan pada penyesuaian yaitu 2.500.000, maka didapatkan 1.930.000. Yang dimana rumus Excel yang digunakan dalam jumlah penyesuaian ini tertera pada kolom berikut ini, yaitu markup B5 tabel perkiraan. Kita coba untuk sama dengan markup B5. Kenapa B5? Karena di sini terdapat tadi nama akunnya beban perlengkapan kantor, yang dimana pada tabel perkiraan beban perlengkapan kantor itu dinomorkan dengan angka 505. Kemudian rumus selanjutnya kita blok semua tabel perkiraan, yaitu dari D1 hingga X2. Kemudian kita klik F4, yang dimana F4 ini merupakan rumus untuk menandai agar rumus bisa secara otomatis. Kemudian kita klik angka 2. Jadi angka 2 ini didapatkan dari pada tabel perkiraan ini terdapat 2 kolom, yaitu pada nomor rekening dan juga pada nama akun. Makanya kita tulis angka 2. Kemudian kita klik close, kita tutup kurung, kemudian kita enter. Maka di sini akan otomatis nama akun pada nomor rekening 505. Begitupun dengan akun-akun lainnya menggunakan rumus yang sama. Jadi begitu cara pembuatan jurnal penyesuaian pada rumus Excel. Di sini saya akan menjelaskan rumus cara membuat kertas kerja. Pada bagian worksheet, kami menggunakan beberapa rumus, yaitu sum if, dan if or. Pertama, neraca saldo ini sudah kami isi terlebih dahulu saldonya. Kemudian, pada penyesuaian, kami menggunakan rumus sum if. Jadi pertama itu kita ke sheet jurnal penyesuaian, kemudian kita blok sheet jurnal penyesuaian ini, lalu kita rename menjadi JP seperti ini. Kemudian untuk bagian debit juga kita rename menjadi D, dan untuk bagian kredit kita rename menjadi K seperti ini. Kemudian kita kembali ke worksheet, lalu kita ketik rumusnya sama dengan range-nya adalah CP, titik koma, kita mulai dari akun kas, titik koma, dan karena kita mau cari debit, lalu kita ketik D, kita kurung enter. Lalu rumus tersebut kita tarik ke bawah, dan untuk bagian kredit juga sama dengan if JP titik koma mulai dari kas titik koma mencari kredit. Tarik ke bawah dan hasil akunnya seperti ini. Dan untuk neraca saldo yang telah disesuaikan, dimulai dari debit, kami menggunakan rumus if or. Karena kita ketik or, karena ini bagian debit, jadi kita ketik neraca saldo belum disesuaikan ditambah dengan penyesuaian debit dikurang penyesuaian kredit kecil 0 titik koma neraca saldo kredit kecil besar 0 tutup kurung titik koma 0 titik koma, kita ulangi lagi neraca saldo debit ditambah dan penyesuaian debit dikurang penyesuaian kredit tutup kurung enter. Tarik rumus tersebut ke bawah. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Kemudian untuk yang kredit juga sama. Oke. Or neraca saldo kredit
ditambah penyesuaian kredit dikurang penyesuaian debit kecil 0 titik koma neraca saldo debit kecil besar 0 tutup kurung titik koma 0 titik koma, lalu kita ulang neraca saldo kredit ditambah penyesuaian kredit dikurang penyesuaian debit tutup kurung enter, lalu kita tarik rumusnya ke bawah. Hasil akan menjadi seperti ini. Kemudian untuk laba rugi kita menggunakan rumus if, ketik sama dengan if buka kurung, logical testnya adalah nomor akun besar sama dengan 400 titik koma 0 titik koma neraca saldo setelah penyesuaian debit titik koma 0 tutup kurung enter, lalu rumus tersebut kita tarik ke bawah. Dan hasil akan menjadi seperti ini. Ini untuk bagian kredit juga sama. If logical testnya adalah nomor akun lebih besar sama dengan 400 titik koma neraca saldo disesuaikan kredit titik koma 0 tutup kurung enter. Karena penjualan tidak terakui, maka kita tentukan rumusnya jadi 40 enter. Seperti ini. Kemudian yang terakhir ialah neraca ledger. Rumusnya adalah sama dengan if buka kurung nomor akun kurang dari 400 titik koma neraca saldo setelah disesuaikan titik koma 0 tutup kurung enter. Kita tarik rumusnya ke bawah. Setelah akan menjadi seperti ini. Kemudian dengan if nomor akun dari 400 titik koma neraca saldo setelah disesuaikan kredit titik koma 0 tutup kurung enter. Kita tarik ke bawah dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Lalu kita lihat dan seperti inilah rumus dari worksheet. Seperti pada perusahaan dagang tadi, bahwa yang pertama kali kita buat pada laporan keuangan yaitu pada siklus akuntansi, yaitu yang pertama kali kita buat yaitu tabel perkiraan. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, tabel perkiraan ini digunakan agar dapat memudahkan pembaca ataupun auditor dalam membuat akun-akun terkait dengan
transaksi yang perusahaan lakukan, baik itu pemasukan maupun pengeluaran. Nah, dengan peraturan tadi bahwa akun kas, akun aset lancar itu dinomorkan dari angka 100 hingga 199. Kemudian untuk utang, untuk modal itu dengan penomoran 200 dan modal untuk penomoran 300. Jadi 200 sampai 299 untuk akun liabilities atau akun utang. Dan untuk akun beban, expense, operating expense atau beban sewa, interest revenue, beban sewa atau rent expense itu dengan penomoran 500 hingga 599. Seperti yang tertera pada perusahaan jasa ini, konveksi usaha maju, terlihat jelas bahwa beban gaji, beban sewa, dan beban-beban lainnya itu dengan penomoran 500 hingga 511 sampai dengan 512. Jadi begitu cara pembuatan tabel perkiraan pada perusahaan jasa konveksi usaha maju. Baiklah, saya akan menjelaskan cara memunculkan nama akun di jurnal umum menggunakan rumus, indeks, dan match. Sebelumnya kita mempersiapkan terlebih dahulu tabel rekening akun yang terdiri nomor akun dan nama akun. Kemudian kita sudah memasukkan setiap nominal transaksi ke dalam bagian debit dan kredit. Lalu kita juga harus memasukkan nomor akun dari setiap transaksinya ke kolom referensi ini. Kemudian kita akan memunculkan nama akun dari setiap transaksinya menggunakan rumus, indeks, dan match. Nah, ini kita bisa mengeblok bagian nama akun yang ini mulai dari C8 hingga C24 hingga C25. Lalu kita kunci dengan menekan tombol F4. Lalu kita tambahkan rumus match. Lalu kita tambahkan nomor akun yang terdapat di kolom referensi ini. Kita tambahkan nomor akun yang terdapat di sini. Kita blok dari B8 hingga B25. Kita kunci dengan menekan tombol F4. Tambahkan extract match, tutup kurung. Nah, mulai dari sini kita bisa langsung menariknya hingga transaksi terakhir. Kemudian tinggal kita rapihkan saja. Ini dia setelah dimunculkan menggunakan rumus, indeks, dan match. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.
Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengisi neraca saldo untuk perusahaan jasa. Pertama kita butuhkan adalah buku besar. Di neraca saldo kita copy dulu tabelnya, kita buat dulu nomor rek, keterangan debit, kredit. Untuk ininya bisa kita lihat di buku besar keterangannya. Nomor rek juga bisa dilihat di buku besar. Di sini. Untuk pembuatan awalnya di sini ya, nomor reknya. Kita kembalikan neraca saldo. Setelah ini dibuat, kita akan buat pertama kas dulu. Yang pertama kita tulis sama dengan, lalu tulis indeks. Pertama setelah tulis dulu indeks, kita tulis buka kurung dan kita ke buku besar. Di buku besar kita tarik di bawah periodenya dari atas ini, kita geret sampai bawah. Lalu setelah ditarik sampai bawah semuanya sudah masuk, kita lock terlebih dahulu menggunakan Fn F4. Nanti akan timbul seperti ini, tanda dolar. Seperti tanda dolar ini. Setelah kita lock, kita tulis titik 2 koma, lalu tulis rumus lagi yaitu match. Buka kurung, kembali ke neraca saldo. Karena ini kita mau mengisi di kas, kita masukkan nomor reknya, kolomnya, yaitu B7, seperti di sini. Setelah itu, kita tulis lagi titik 2 koma, dan kembali ke buku besar. Di buku besar, karena nomor reknya tadi sudah masuk ya, jadi bisa dilihat di sini, jadi kita copy hanya di kolom B-nya. Sama seperti tadi, semuanya harus dapat ya, harus masuk, biar mempermudah saat mengerjakan. Sudah sampai bawah, kita lock kembali menggunakan Fn F4. Setelah kita lock, kita tulis titik 2 koma, angka 0, tutup kurung. Setelah tutup kurung, kita tulis titik 2 koma lagi. Nah, di angka terakhir ini adalah perbedaan dari debit dan kredit. Untuk kredit, angka akhirnya adalah 6. Sementara untuk kas, angka akhirnya adalah 5. Setelah menulis angka akhirnya, kita tutup kurung. Setelah kita tarik ini, rumus di bawah otomatis akan terisi. Seperti ini, utang usaha belum terisi ya rumusnya. Kita tarik, langsung terisi. Karena memang utang usaha bukan di debit, makanya ininya kosong. Begitu pula di kredit. Nah, untuk yang paling bawahnya yaitu total, kita menggunakan rumus seperti biasa yaitu sum. Cara tinggal ditarik seperti ini, lalu di sini ke tabel total, klik yang ini. Udah sum, tinggal disamakan di sini. Semua rumus sama. Di debit dan kredit perbedaan hanya angka 6. Sekian. Jadi setelah kita membuat neraca saldo sebelum disesuaikan, selanjutnya kita membuat jurnal penyesuaian. Jadi pada konveksi usaha maju ini, jurnal penyesuaian didapatkan bukan dari soal pada transaksi awal, tetapi didapatkan dari soal yang dimana terdapat soal-soal untuk penyesuaian. Yang pertama yaitu terdapat peralatan yang diperoleh dengan harga 13 juta disusunkan dengan taksiran umur ekonomi 1 tahun dan nilai residu sebesar 1 juta. Maka di sini untuk penjurnalannya yaitu beban akumulasi peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan sebesar 1 juta. Nah, jadi beban akumulasi peralatan dan akun-akun lainnya itu didapatkan dengan rumus Excel. Jadi cara rumus Excel jurnal penyesuaian ini sama dengan yang pada perusahaan dagang tadi, yaitu A, B5, tabel perkiraan. Kita coba untuk beban gaji, kita delete dulu. Kemudian kita buat lookup. Di sini kita gunakan D8. Kenapa 511? Karena pada tabel perkiraan beban gaji itu dinomorkan pada penomoran 511.
Jadi B5. Kita ulang dulu Alt A. Kemudian kita klik seluruh tabel perkiraan. Sampai dengan W2. Kemudian kita klik F4. Kita klik angka 2. Kemudian false. Maka di sini akan otomatis beban gaji pada penomoran angka 511. Begitupun dengan akun pada jurnal-jurnal lainnya digunakan dengan rumus yang sama. Jadi begitu cara membuat jurnal penyesuaian dengan rumus lookup, lookup value, table array yang terdapat pada kolom ini, kemudian row index 6 dan juga rank lookup. Jadi begitu cara pembuatan jurnal penyesuaian. Jadi pada bagian worksheet ini kami menggunakan beberapa rumus yaitu sum if, dan if all. Untuk nomor akun dan neraca saldo sebelum disesuaikan sudah kita isi terlebih dahulu saldonya. Lalu selanjutnya kita ke sheet AJP. Kita blok sheet AJP. Lalu kita rename menjadi JP seperti yang terlihat. Kemudian untuk bagian debit juga kita blok lalu kita rename menjadi D seperti yang dilihat. Dan untuk bagian kredit juga kita blok lalu kita rename menjadi K. Dan kita kembali ke worksheet. Untuk AS jurnal penyesuaian